171. Pak Haryanto ikut terkejut melihat data yang terpampang di laptop hacker. Dia, kata berikutnya menggantung. Pak Haryanto terlalu sibuk kemarin ketika George berulah di Sukma Group, sehingga detail permasalahan di Sukma Group dia agak sedikit abai. Karena dia sudah mempercayai Lukas untuk menangani semuanya. Dugaan Bu Grace ternyata benar. Orang ini hanya pura-pura mengalah, dia kembali ke kota asalnya hanya untuk mengumpulkan kekuatan. Memanfaatkan koneksi di pemerintahan. Sang direktur tim operasi khusus adalah orang dekatnya, Simpul Lukas. Tanu adalah orangnya George juga, kata Pak Haryanto. Saya baru ingat, dulu ketika George masih aktif di Sukma Group, dia punya tangan kanan tapi dulu namanya Tanu Wijaya. Wajahnya sama dengan Tanu saat ini. Baiklah, saat ini pasti George dan orang-orangnya juga ikut mengepung kota. Rupanya dia berencana menggulingkan ibu kota, Simpul Lukas. Oke, aku ada ide. Lukas membisikkan ke Pak Haryanto, calon mertuanya itu setuju dengan ide Lukas yang liar dan iseng itu. Oke kita siap, hacker, siapkan datanya, kata Lukas. Si hacker mengangguk. Pak Haryanto menekan tombol pembatalan protokol lockdown ruang laboratorium. Lapisan baja pelindung ruangan itu menggulung ke atas. Pimpinan tim operasi Lintah masuk ke ruangan Lukas. Kami sudah menuruti perintahmu, apa yang kau bisa sampaikan kepada kami? Kata tegas si pimpinan. Kalian punya pertanyaan kenapa tim operasi khusus tapi membentuk tim operasi khusus lagi? Pancing Lukas. Kami hanya prajurit, melakukan perintah atasan, jawab mereka. Lukas mendengus dan mencui, mulai sekarang, jangan lakukan itu lagi. Kalian punya hak untuk bertanya. Atasan kalian bukanlah dewa. Kalau kalian punya unek-unek sampaikan. Jangan seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Bergerak sana-sini tanpa pertanyaan. Ku beritahu kalian, kalian hanya diperalat seorang oknum yang punya koneksi besar di pemerintahan. Kalian tak sadar, misi yang kalian jalankan adalah upaya kudeta pemerintah provinsi. Ungkap Lukas. Puan jangan sembarangan menuduh. Itu tuduhan sangat serius, dalih pimpinan. Itu tuduhan masuk akal, kalau kalian punya akal untuk mempertanyakan. Tim operasi Lintah ada berapa? Apa yang tim operasi Lintah lakukan di luar sana? Beda dengan yang diperintahkan untuk kalian. Lihatlah berita di luar sana. Lukas menyalakan layar komputer besar di ruang kendali Pak Haryanto. Menayangkan berita di luar. Jakarta sedang lumpuh karena kerusuhan. Pimpinan dan anggota tim operasi Lintah yang datang ke sini tak menduga sebesar itu efek misi mereka. Ini pergerakan terorganisir. Tim kalian akan jadi kambing hitamnya. Kalian sudah diperalat, kata Lukas. Tapi, siapa yang telah memperalat kami? Masa iya sang direktur tega memerintah kami mengkudeta ibu kota? Ini buktinya. Lukas menyuruh si hacker menayangkan rekaman CCTV dan menayangkan dokumen yang ditanamkan Tanu ke komputer Pak Haryanto dan menunjukkan cross-check silang dokumen dengan alamat komputer asli dokumen itu dibuat. Yaitu benang merah komunikasi antara Tanu, sang direktur dan George beserta kelompoknya. Si pimpinan operasi Lintah membanting senjatanya. Dia memaki-maki. Dia merasa telah mengkhianati negara. Oleh karena itu, timku secara khusus tidak kuperintahkan untuk membunuh kalian. Karena kalau kalian masih bisa dibukakan mata hatinya, kenapa tidak? Lanjut Lukas. Tim operasi Lintah kini berlutut di hadapan Lukas dan menganggapnya sebagai pemimpin yang sebenarnya. Katakan, apa yang harus kami perbuat agar kami bisa mengabdi dengan benar kepada negara? Kita permainkan si pengkhianat yang sesungguhnya. Lukas menyuruh pimpinan itu memberitahukan sang direktur dan Tanu bahwa mereka telah menangkap Pak Haryanto dan minta bertemu di suatu tempat. Tim operasi khusus arahan Lukas bersiap untuk menuju ke titik pertemuan. Pak Haryanto dibantu oleh pimpinan operasi Lintah menghubungi langsung gubernur dan juga presiden dan mengungkapkan dokumen-dokumen telegram hasil percakapan sang direktur dengan George dan Tanu. Yang tadinya Pak Haryanto akan ditangkap sebagai dalang kerusuhan, sekarang namanya sudah bersih. Informasi tipuan kepada Tanu disembunyikan rapat-rapat agar pengepungan ke titik lokasi pertemuan tidak terganggu. Pimpinan operasi Lintah berbondong bersama anggota timnya menuju ke sana. Ketika mereka bertemu dengan sang direktur dan Tanu, tim operasi khusus dan anggota kepolisian setempat mengepung dan menangkap mereka semua. Lukas merasa lega sekarang. Tapi di seluruh kota,
Berdasarkan laporan anggota tim operasi khusus lain yang Lucas tempatkan untuk menyisir kota secara diam-diam, tidak menemukan keberadaan George. Bisa jadi dia mengendalikan pergerakan itu dari luar negeri. Anteknya sudah tertangkap. Dalam kerusuhan hari ini, berita televisi ramai membahas itu kemudian. Situasi Jakarta perlahan-lahan tenang kembali. Orang-orang yang ditangkap secara semena-mena sudah dikembalikan, atas perintah langsung dari Presiden. Bagi orang-orang biasa yang kena salah tangkap, Presiden menjanjikan uang ganti rugi yang cukup besar. Hal itu membuat anekdot di media sosial seperti, "Kalau begitu tangkap saja aku tadi." Lucas menyarankan Pak Haryanto agar berhenti saja dari program penelitian itu karena dari awal sudah tidak beres. Melalui data yang ditemukan hacker, fasilitas penelitian itu memang berdasarkan konspirasi dan upaya korupsi agar dana tahunan bisa cair. KPK tengah menyelidiki kasus itu. Sementara Pak Haryanto merasa ingin berlibur yang jauh, menenangkan pikiran. Lucas sarankan agar jangan dulu, karena bisa jadi masih ada musuh yang mengincarnya. Lucas kembali ke kantor malam sekali. Melanie masih ada di ruangannya, bersantai di sofa bersama Martha. Keduanya sudah ganti pakaian yang lebih kasual. Situasi sudah aman terkendali. Kerusuhan sudah mereda di mana-mana. "Waktunya kita pulang. Aku berutang banyak cerita padamu," ajak Lucas. Melanie menyerahkan tangannya untuk disambut Lucas. Lucas menceritakan kejadian hari ini dari awal saat dia berada di kantor Permata sampai peristiwa di fasilitas penelitian. Melanie menyimak dengan seksama, sangat tertarik. Cerita berlanjut di kondo Melanie. Setelah cuci tangan dan muka, Lucas melanjutkan cerita di sofa ruangan TV. Permata kirim pesan dia akan menginap di kantor karena situasi di tempatnya masih belum reda. Melanie perlahan-lahan mendekati Lucas, meletakkan kepalanya di dada Lucas. Mendengarkan detak jantung dan cerita Lucas dengan perasaan nyaman dan tenteram. Aroma adrenalin dari baju Lucas masih tertinggal. "Hari ini sangat menegangkan bagimu ya?" tanya Melanie. "Lebih tegang kalau dekat-dekat denganmu," gombal Lucas. Melanie menowel pinggang Lucas. "Apanya yang tegang hi?" Lucas tertawa, Melanie pun tertawa. "Oh begitu santai." Lalu sesuatu keluar dari mulut Melanie yang membuat Lucas kaget bukan kepalang. "Lucas, aku tahu Permata suka padamu. Aku ada ide liar, bagaimana kalau..." Melanie malu-malu dan ragu mengatakannya. "Apa Melanie?" Melanie melekatkan kepalanya ke dada Lucas seperti sedang membenamkan wajah ke dalam air. "Aku kepikiran, bagaimana kalau kamu poligami saja?" Lucas tersedak, batuk-batuk. Lalu menegakkan badan, memandang Melanie dengan tatapan tak percaya. "Apa-apaan itu?" Bersambung 172. "Jangan kaget begitu dan jangan sok alim, Lucas," kata Melanie, tersenyum simpul. Lucas garuk-garuk kepala, kaget mendengar Melanie berkata demikian. Sebentar, maksudnya bagaimana deh?" Melanie garuk-garuk kepala juga, ketularan Lucas. "Begini, aku tahu Permata suka sama kamu. Dia saat ini kayaknya lagi tersiksa batinnya melihat kedekatan kita. Pertanyaanku adalah, apakah kamu suka juga sama dia? Meskipun hanya secuil." Kalau boleh jujur sih, aku tidak ada perasaan sama sekali kepada Permata. Suka sih iya, tapi sebatas teman. Tidak lebih. Aku berkata jujur ya Melanie. Aku tidak menutup-nutupi apapun. Sekarang aku bertindak atas persetujuanmu, jelas Lucas. Nah, kalau misalnya, ada kemungkinan kamu diperbolehkan poligami nanti, kamu bersedia? Denganku dan Permata. Jujur, Permata cantik dan seksi juga kan? Harusnya masuk ke seleramu. Entah kenapa pembicaraan berbobot serius ini dibuat santai oleh Melanie. Coba dibalik, Lucas yang mengatakan poligami, mungkin akan sangat berbeda. Atau jangan-jangan ini tes dari Melanie. Lucas tetap pada pendiriannya. Laki-laki normal di luar sana bisa jadi menginginkan itu. Kalau mereka mampu. Sementara aku bukanlah laki-laki seperti yang lainnya. Aku sudah berjanji Dara akan melindungimu sebagai pasangan sampai akhir hayat, ungkap Lucas. Melanie tampak terharu. Bagaimana kalau aku yang memaksa? Lucas semakin berat disajikan pilihan dan pertanyaannya. Aku cenderung untuk tetap setia padamu, hanya memilikimu seorang. Lucas berkata begitu dengan intensi romantisasi. Ini tidak ada hubungannya dengan setia atau tidak setia, Lucas, tambah Melanie.
Selama aku juga milikmu dan kamu menunjukkan semua itu, aku tidak akan menyinggung masalah kesetiaan. Aku cenderung menolak untuk permintaan satu itu, Melanie. Boleh saja kamu merasa siap diduakan. Tapi bagaimana kalau orang satunya tidak siap berbagi? Melanie menatap Lukas lama. Bola matanya sampai berkaca-kaca. Ya, kamu benar juga. Hanya saja, kalau kamu bersedia meminang permata juga bersamaku. Aku ingin kamu tahu kalau aku tidak akan mempermasalahkan itu. Aku tidak keberatan, ingat ya, kata Melanie. Lukas bersandar lagi ke sofa dan menarik Melanie untuk meletakkan kepalanya lagi di dadanya. Baik, akan kuingat. Mereka tidak berbuat yang lebih jauh daripada itu. Lukas sudah pandai menahan diri terhadap Melanie meski dia sangat menginginkan Melanie dalam hidupnya. Lukas memang sangat memuja Melanie. Orangnya, wajahnya, kecantikannya, tubuh seksinya. Bersama Melanie, Lukas bisa merasakan getaran cinta yang menggebu, juga ingin melindungi dan menghormatinya sebagai seorang perempuan. Lukas tidak menampik dia sangat menikmati Melanie menempel ke tubuhnya dan kadangkala dapat melihat cuplikan anggota tubuh Melanie di balik baju. Menjelang tidur, Melanie mengajak Lukas ke kamarnya. Melanjutkan posisi nyaman seperti ini di atas tempat tidur Melanie. Lukas mengiyakan tapi dia membatasi diri agar jangan tergoda untuk berbuat semacam itu. Dia sangat ingin memiliki Melanie, tapi untuk berhubungan dengannya di atas tempat tidur, itu mesti dilakukan setelah mereka resmi menikah. Dalam waktu setengah jam, Melanie sudah terlelap di dada Lukas. Lukas berdiam diri sampai Melanie benar-benar pulas baru beranjak. Lukas baru bisa benar-benar beranjak meninggalkan Melanie yang pulas tak terganggu sekitar jam 1 malam. Dia langsung mengecek ponselnya dan mendapati banyak pesan suara masuk. Datangnya dari Alfian. Pesan-pesan suara Alfian menyatakan bahwa dia seharian tadi disekap oleh tim operasi lintah di bawah sang direktur. Dan terima kasih atas taktik Lukas, tim operasi pengkhianat itu sudah diringkus oleh pemerintah pusat atas tuduhan makar. Orang-orang yang terlibat di dalamnya, sang direktur, Tanu dan anggota tim operasi lintah, kecuali yang membelot dari misi asli, yaitu tim yang mau meringkus Pak Haryanto di fasilitas lab, dibatasi hak-haknya sebagai warga negara. Mereka malah dianugerahi medali kepahlawanan. Lukas sebenarnya juga dipanggil oleh pemerintah pusat dan provinsi untuk diberikan penghargaan. Alfian menyampaikan undangan itu kepada Lukas melalui lisan. Sayangnya, sang direktur dan Tanu malam tadi berhasil kabur. Lukas yakin, sang direktur inilah orang dalam pemerintahan yang dimanfaatkan oleh George waktu kabur dari penjara dulu. Semuanya mulai terangkai. Pesan suara dari Alfian cukup banyak. Itu dilakukannya sebagai wujud rasa bersalahnya karena tidak segera mendengar kecurigaan Lukas. Jadi dia bercerita banyak malam ini. Katanya, Lukas dianggap sebagai pemimpin terbaik militer. Orang-orang dari tim operasi khusus dan lintah memujinya dan berharap Lukas jadi pemimpin kota sekalian. Lukas tertawa mendengarnya. Mana mungkin dia jadi pemimpin kota? Kelakuannya saja masih kurang beres. Esok harinya, dari pagi sampai beberapa hari kemudian berita masih menayangkan konspirasi-konspirasi upaya penggulingan pemerintahan provinsi. Situasi ekonomi berangsur-angsur pulih. Jaringan komunikasi beberapa kali mengalami kendala karena kemarin sempat dimatikan total selama 1 jam. Sore di akhir pekan, Lukas diminta ibunya untuk datang ke rumah. Katanya Juni minta diantarkan ke suatu tempat. Lukas mencium adanya gelagat tertentu dari Juni. Tapi dia sudah berjanji akan datang kalau Juni memanggil. Lukas pamit ke Melanie yang sedang bersantai bersama Permata di kolam renang. Sisa-sisa kerusuhan 3 hari lalu masih berceceran di jalan. Banyak halte terbakar dan mulai direnovasi. Coret-coretan protes di tembok-tembok fasilitas umum mewarnai kota. Kata-kata makian dalam bentuk grafiti yang rumit. Di depan gedung DPR masih ada sisa-sisa kelompok demo mahasiswa yang berorasi. Salah satu isi orasinya adalah menginginkan agar gubernur terpilih mundur saja dari jabatannya karena tidak becus memimpin. Sampai di rumah ibunya, Lukas melihat Juni sudah siap di depan rumah, mengenakan pakaian sangat seksi. Gaun biru ketat yang roknya sebatas separuh paha. Lukas yakin, membungkuk sedikit saja celana dalam beranda Juni akan kelihatan oleh mata-mata keranjang. Lukas, aku kangen, kata Juni, menyerbu memeluk Lukas dengan erat. Dia bahkan bergelayutan, merangkulkan tangan ke leher Lukas lalu mengangkat kakinya. Mau kemana? Tanya Lukas datar.
Dia tidak menyambut pelukan Juni. Lukas berusaha menetralkan sensasi tubuhnya ketika ditekan tubuh seksi Juni. "Klub Starlight, aku ingin traktir kamu malam ini," kata Juni. Lukas menyanggupi. Dia membawa Juni ke klub itu. Di perjalanan, Lukas merasakan firasat dia sedang diikuti. Namun sampai di klub itu dia tak menemui tanda-tanda orang yang mengikutinya. Lukas tidak tahu, di suatu sudut di klub itu memang benar ada yang memerhatikannya. Juni menarik Lukas menuju tempat tersembunyi dari hiruk-pikuk orang berdansa. Lukas mengantisipasi agar Juni tidak akan berbuat yang tidak-tidak dengannya malam ini. Juni menuangkan Lukas minuman dan sembari itu tangannya menggapai tangan Lukas, mengusapnya dengan telunjuk. Juni memperhatikan wajah Lukas yang sangat tampan. Lukas pun membalas tatapan Juni. Seperti ada percik-percik romantisme pada tatapan itu. Lukas mengutuk hatinya, apakah aku ada rasa terhadap Juni atau Juli? Entahlah nama sebenarnya yang mana. Bersambung 173. Lukas bersyukur dia bisa menghentikan percik-percik ini sebelum menuju hal yang lebih jauh. Ketika Juni berusaha merayunya melalui sentuhan-sentuhan, tiba-tiba ada orang yang menyenggol meja mereka hingga minuman Juni tumpah. Memanfaatkan situasi ini, Lukas menghajar orang itu. Kebetulan orang itu sangat sombong jadi Lukas punya alasan. Klub langsung heboh, orang-orang yang menyenggol malah jadi saling pukul. Lukas menarik Juni dari kericuhan itu dan memutuskan untuk pulang. Juni kelihatan cemberut karena rencananya malam ini untuk memiliki Lukas gagal. Lukas mengebut pulang setelah mengantarkan Juni ke rumah ibunya. Malam itu Lukas menelepon Alfian dan mengatakan selamat atas naik jabatannya. Alfian diangkat jadi sang direktur tim operasi khusus. Dengan begini misi-misi yang akan dijalankan mereka semuanya akan sesuai dengan visi misi terbentuknya mereka. Alfian mengatakan bahwa dia kemungkinan akan sering merusuhi waktu Lukas. Terutama untuk konsultasi. Lukas menyanggupinya. Di kantor keesokan hari, Melanie berkata kepada Lukas, "Lukas, sepertinya kita perlu menghibur Bu Grace." Berita nasional menyiarkan bahwa George jadi buron nasional karena tindakan makar dari anak buahnya. Dia dicari-cari terkait kerusuhan kemarin. Lukas yang tadi sempat berpapasan dengan Bu Grace, melihat raut Bu Grace tampak lesu dan sedih. Lukas merasa itu ada kaitannya dengan dirinya. Bu Grace sudah lama semenjak yang terakhir, meminta Lukas untuk datang kepadanya. "Bagaimana kalau kita undang Bu Grace makan malam di tempat kita?" "Boleh tuh boleh," tanggap Melanie, mengangguk antusias. Kasihan Bu Grace, dia jadi sering tinggal sampai malam di kantor untuk memberi masukan kepada tim-tim proyek agar proyek yang sedang jalan sekarang tidak anjlok. Saat itu juga Lukas menghubungi Juan Bahar untuk menyiapkan makan malam di kondo Melanie. Lukas menyampaikan rencananya kepada Melanie. Melanie mengusulkan hidangannya ala Jepang. Bu Grace suka makanan Jepang. Juan Bahar menyanggupi. Malam itu Lukas membawa mobil kantor yang lain supaya bisa Bu Grace bisa semobil dengan mereka. Lukas melihat Bu Grace sangat bahagia diajak makan bersama. Dia kagum dengan hubungan Melanie dan Lukas yang masih dalam tahap aman tanpa berhubungan padahal tinggal satu rumah. Bu Grace berkelakar, "Kalau saya jadi dirimu, Melanie." Lukas dipastikan sudah tidak perjaka lagi. Bu Grace tertawa. Lukas deg-degan sebenarnya melihat ekspresi Melanie yang awalnya mengernyit. Tapi langsung disusul tawa. Kelakar itu kemudian dibawa ke meja makan. Bu Grace tampak rileks. Dia menikmati sushi buatan Juan Bahar. Lukas suka dengan tempura dan sosis goreng gurita. Sementara Melanie lahap menyantap kari dengan nasi. Saat hidangan perlahan sudah habis, Lukas membantu Juan Bahar beres-beres piring. Saat itu Melanie dan Bu Grace masih bercanda. Hubungan mereka kelihatan makin dekat. Lukas mengerti karena Melanie sudah lama tidak mendapatkan sosok ibu. Bu Grace hadir mengisi kekosongan itu. Lukas jadi terharu, mengenyampingkan fakta bahwa dia sudah meniduri Bu Grace. Yang rasa-rasanya, dalam sudut pandang ini, Lukas sudah meniduri ibu Melanie. Sebuah pesan suara masuk. Lukas tak menyadari tadi ada telepon masuk. Itu pesan suara dari Eni Satria. "Lukas, papaku meninggal." Begitu saja, sisanya selama 1 menit adalah tangisan Eni Satria. Terkejut dengan berita Toga Satria meninggal, Lukas segera menghampiri Melanie dan berbisik padanya. Melanie pucat wajahnya, matanya membelalak. "Lukas, itu benar?" Bu Grace penasaran dan ikutan bertanya.
Lukas yang tadinya tidak ingin mengganggu malam bahagia Bu Grace jadi mengungkapkannya juga sekarang. Toga Satria meninggal. Dia pasti dibunuh, saya yakin, kata Bu Grace langsung. Lukas sebenarnya ada kecurigaan seperti itu. Terakhir rapat dengan Toga Satria waktu itu Lukas dan Melanie menyepakati nota kerjasama agar secara pribadi Toga Satria mengucurkan dana untuk menggerakkan proyek Sukma Group yang mangkrak. Lalu Toga Satria pergi ke luar kota untuk perjalanan bisnis usahanya sendiri. Jangan-jangan ada orang yang mengikuti kemana dia pergi dan ketika mendapat kesempatan, Toga Satria dibunuh. Benar, Pak Toga orangnya masih gagah. Tak mungkin dia meninggal begitu saja tanpa sebab, gumam Melanie. Benar-benar, ini terlalu mendadak dan kejadiannya tidak lama setelah kerusuhan. Lukas tukar pandang dengan Bu Grace, seolah menyepakati sesuatu di udara. Satu nama muncul di pikiran keduanya. George. Bisa jadi ulah George. Lukas teringat pesan Toga Satria agar Lukas menjaga keselamatan Eni Satria. Melanie pun langsung terpikirkan Eni Satria. Lukas, kalau begitu keselamatan Eni Satria sedang terancam. Kita harus melindunginya. Oke, aku hubungi orang-orangku dulu. Lukas meminta Juan Bahar untuk menelepon Anton agar segera datang ke kondo Melanie. Lukas menelepon Goro dan Lee. Goro dimintanya datang ke kondo sementara Lee dipesan untuk besok pagi menjemput dan mengantar Melanie dan Bu Grace. Lukas minta Bu Grace untuk tinggal di tempatnya. Lukas mencoba menghubungi Eni Satria tapi tidak terhubung. Dia akhirnya menghubungi Helen King. Helen King juga sedang mencari keberadaan Eni Satria. Oke, kamu amankan Eni ya. Toga Satria punya rumah kosong di kota Bandung. Bawa Eni ke sana, pesan Lukas. Kita bertemu 3 jam lagi. Setengah jam kemudian Anton dan Goro sudah datang. Mereka membawa peralatan bertempur yang dikirim dari Topan. Itu pesanan Lukas beberapa hari lalu. Kita masih belum tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Toga Satria. Ya aku yakin dia dibunuh. Siapa tahu memang George, kali ini dengan kekuatan yang lebih mumpuni karena dia ada di luar kota. Melanie memberi pelukan panjang dan kecupan di pipi dan kening Lukas sebelum Lukas berangkat. Goro mengecup tangan Bu Grace. Kelihatan Goro seperti terpukau dengan keanggunan Bu Grace. Bu Grace mengenal Goro sebagai petarung yang memenangkan banyak pertandingan, sampai dia ketemu dengan Lukas. Lukas satu mobil dengan Anton dan Goro. Mereka punya mobil van yang sudah dimodifikasi sehingga bisa mengebut sekencang mobil Lukas. Anton yang menyetir. Dalam perjalanan Lukas berkomunikasi terus dengan Helen King. Lukas bilang dia punya orang di Bandung yang akan menyiapkan tempat bersembunyi. Lukas lupa kalau rumah-rumah Toga Satria pasti terkunci karena lama ditinggalkan. Lukas mendapat alamat sebuah rumah tua yang bisa dijadikan tempat bersembunyi. Helen King menginfokan dirinya sudah berhasil bertemu dengan Eni dan sekarang dalam perjalanan menuju rumah tua itu. Siapkan senjata kalian, kata Lukas. Kali ini tidak ada ampun. Goro mengokang senapannya. Pistol Anton juga disiapkannya. Sebentar lagi mereka sampai rumah tua tempat persembunyian. Helen King menyampaikan bahwa dia sudah sampai di rumah tua itu. Oke, bersembunyi di dalam dan kunci pintu rapat-rapat, pesan Lukas. Sampai sana, Lukas, Anton dan Goro mendapati rumah itu ternyata sudah didobrak. Pintunya hancur. Pembunuh sudah datang. Kali ini dia mengincar Eni, kata Lukas. Bersambung. 174. Goro berinisiatif, dia melemparkan granat asap ke dalam rumah agar para pembunuh panik dan keluar rumah. Lukas berharap Helen King dapat melindungi Eni, dan mereka bersembunyi di tempat yang aman. Mereka bertiga mengenakan masker dan kacamata anti asap dan dapat menembus kabut. Di dalam sudah bergerak belasan pembunuh. Lukas geleng-geleng. Ulah siapa ini mengirim belasan pembunuh hanya untuk mengincar satu orang. Perempuan pula. Oh, mungkin mereka sudah mengantisipasi bahwa Lukas dan kawan-kawan akan datang beraksi. Mereka mestinya takut. Dengan garang Goro menyerang para pembunuh yang bersembunyi di balik tembok, berlindung dari asap memabukkan. Goro menarik mereka dan menghajarnya telak dengan meninju rahang dari bawah. Terdengar bunyi kerak dan gigi yang lepas. Anton menembaki tempurung masing-masing pembunuh yang dia lihat. Lukas fokus mencari tempat persembunyian aman yang digunakan Helen King, kalau dia berhasil menemukannya. Lukas menangkis serangan pisau dari balik asap. 3 orang sekaligus menyerangnya.
Dengan sekali kempit Lukas melucuti pisau 3 orang itu. Sebelum sampai jatuh pisau itu berhasil dia tangkap salah satu lalu dia menebas dari bawah ke atas pada sisi tubuh 3 orang itu. Darah muncrat. Ketiganya jatuh tak berdaya. Rumah tua ini bau tengik saking lama tak dibersihkan dan dihuni. Rumah tua bersejarah peninggalan Belanda. Lukas tahu bangunannya memiliki ruang-ruang rahasia yang menghubungkan ke pusat kota. Lukas lanjut menyusuri tiap ruangan dan sisi-sisi rumah. Goro dan Anton akhirnya selesai menumpas para pembunuh. Mereka hanya melumpuhkan, seperti yang Lukas sarankan. Goro, cari sisi rumah yang kiranya memiliki ruang rahasia, pinta Lukas. Anton menggeser-geser guci besar. Melihat di balik lukisan-lukisan. Menggeser kursi kayu. Belum ditemukannya ruang rahasia. Helen, Annie, aku Lukas. Sudah di sini. Kalian sudah aman. Helen, Annie, aku Lukas. Sudah di sini. Kalian sudah aman. Pembunuh sudah mampus semua. Seru Lukas. Suaranya menggema. Tak ada jawaban. Oh, lemari buku. Lukas menunjuk ke ruangan tempat baca. Ruangan dengan lemari buku sebagai dindingnya. Berjajar ribuan buku di sana. Goro dan Anton menyusul Lukas masuk ke ruangan itu. Kalian coba cari buku-buku yang kalau diangkat begini, akan terdengar suara klik. Lukas mencontohkan. Goro dan Anton segera mencari buku-buku itu. Terdengar suara klik, tapi tidak yakin dari siapa. Salah satu lemari mengayun terbuka selayaknya pintu. Sebuah ruangan berada di baliknya. Begitu pula orang yang mereka cari. Helen, Annie, kalian tidak apa-apa? Tanya Lukas. Annie langsung menyerbu memeluk Lukas. Lukas, papaku. Isaknya. Lukas membalas pelukan Annie, mengusap punggungnya memberikan bela sungkawa. Helen ganti memeluk Lukas ketika Annie sudah selesai. Ayo ikut kami ke Jakarta, ajak Lukas. Kalian tinggal dulu sementara di markas Anton. Helen King mengangguk. Kalau begitu ayo cepat, keburu orang entah siapa mengirimkan para pembunuhnya lagi. Lukas, papaku terlibat apa? Tanya Annie. Itu yang perlu kita cari tahu, jawab Lukas. Mulai bergerak ke mobil van-nya. Sampai saat ini Lukas belum tahu bagaimana jelasnya Toga Satria dibunuh. Begitu pula Annie. Annie bilang bahwa dia mendapatkan telepon misterius yang mengatakan bahwa ayahnya sudah mati. Annie merasa familiar dengan suara penelepon itu. Dia butuh waktu untuk berpikir. Anton dan Goro mengamati kondisi sekitar, tidak kelihatan ada tanda-tanda pembunuh bersembunyi di balik kegelapan. Kali ini Goro yang menyetir balik ke Jakarta. Lukas duduk di belakang van untuk memastikan Annie baik-baik saja. Untung kamu cepat-cepat menghubungiku, Lukas. Kebetulan juga aku lagi tidak jauh-jauh dari Annie, kata Helen. Ya, syukurlah. Lukas memerhatikan Annie yang sedang berpikir. Mengingat-ingat suara milik siapa itu. Annie, jangan dipaksa ya. Kamu istirahat saja dulu. Yang penting kamu sudah aman bersama kami. Masalah siapa yang membunuh ayahmu, serahkan pada kita. Dengan banyak cara kita akan mengungkapkannya, Lukas meyakinkan. Annie menjentikkan jarinya tiba-tiba. Aku ingat. Lukas tertarik, siapa-siapa? Sebelum menjawabnya, Annie minta peluk dulu oleh Lukas. Helen yang melihat di sebelahnya geleng-geleng kepala dan menepok jidat. Lukas meladeninya. Papaku dari dulu punya seorang ajudan, yang makin kesini akhirnya diangkat jadi tangan kanan. Papa pernah bilang kalau suatu saat dia pergi keluar kota dan tidak kembali, maka ajudan itu yang punya kuasa untuk mengelola harta keluargaku, jelas Permata. Lalu, namanya Lukman. Dia orang terakhir yang berada di samping Papa, tapi tak berbuat apa-apa. Waktu menerima telepon misterius itu, Annie mengaku bahwa dia seperti mendengar erangan ayahnya. Kamu tahu keberadaan Lukman sekarang? Tanya Lukas langsung tanpa basa-basi. Ada di Jakarta. Kita berada di jalan yang tepat, kata Annie. Oke, kalau begitu nanti aku akan menemukan Lukman ini. Pas mengucapkan ini Lukas mendapatkan firasat bahwa pembunuh Toga Satria itu adalah Lukman ini sendiri. Sudah terlalu sering Lukas menyaksikan orang mengkhianati sahabatnya hanya demi harta, uang dan wanita. Lukas, lihat kanan kiri, kata Anton tiba-tiba. Dari bagian belakang van Lukas mengamati dari jendela berlapiskan mika film hitam, yang fungsinya agar orang di luar mobil tidak bisa melihat dalam mobil.
Lukas melihat ada sekitar 4 mobil berusaha memepet mobil van Lukas. 2 memepet dari belakang, 2 lagi menyalip dan bertahan di posisi depan mobil van Lukas. "Goro, kau ingat-ingat nomor polisinya," pesan Lukas. "Oke, aku jadi membayangkan kalau mobil van ini disediakan senjata-senjata kecil yang bermanfaat," kata Goro. "Modifikasi eksteriornya tidak memperbolehkan itu," kata Lukas. "Itu mobil-mobil para pembunuh?" tanya Annie dengan nada ketakutan. "Sepertinya begitu," jawab Lukas. Annie kelihatan mengepalkan tangannya. "Lukas, berjanjilah padaku kamu akan menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya. Aku mau mereka dihukum yang benar-benar setimpal. Aku tidak peduli dia itu seorang Lukman, orang kepercayaan papa atau bahkan presiden sekalipun. Kalau terbukti dia yang membunuh ayahku, dia tamat." Lukas bisa merasakan amarah Annie. Lagi pula Lukas juga baru mulai dekat dengan Toga Satria karena dia membantu banyak hal di Sukma Group. Jarang-jarang punya rekanan yang hebat dalam bertarung. "Oke, kita pantau dulu, mobil-mobil ini mau apa memepet kita," kata Lukas tenang. 4 mobil itu masih teratur mengiring mobil van dari depan dan belakang. Sampai ketika di suatu jalan lurus panjang melalui tol, pergerakan mobil-mobil penguntit itu mulai kelihatan. 2 mobil yang depan mengatur agar mobil van Lukas ikut meminggir. Tidak tahu mereka apa yang mereka hadapi sekarang ini. "Iya bang, beraninya ya mereka macam-macam," tanggap Anton. Dia membunyikan buku tangannya dan mengokang senjata. Goro membawakan mobil van dengan kesepakatan konstan. Tidak mengebut mendadak juga tidak melambat mendadak. 2 mobil di belakang mendesak, menyenggol mobil van Lukas. Annie terhuyung, Helen King memeganginya. Annie dan Helen memegangi Lukas. Mobil van Lukas menepi bersama mobil yang lain. Dari 4 mobil yang mendesak mobilnya, belasan orang turun dan menodong mobil Lukas dengan kapak. "Pemirsa, kita berhadapan dengan geng baru," kata Lukas, berkelakar ke yang lain. Bersambung 175. Lukas sengaja menyebutnya demikian. Sebuah geng. Karena sudah semacam prosedur, kalau ada sesuatu yang diinginkan seseorang, lalu dia mengirim sekelompok orang untuk membereskannya. Sudah bisa disebut dengan geng. Kumpulan orang yang menyerangnya kali ini, baik Lukas, Anton dan Goro belum menemukan tanda-tanda yang bisa mengasosiasikan mereka dengan sebuah geng. Kesimpulan sementara seperti dugaan Annie Satria, mereka orang suruhan Lukman. "Geng Lukman, kawan-kawan seperjuangan, kalian semua siap?" kelakar Lukas sebelum turun dari mobil van. "Sejak lahir," seru Goro. Helen King dan Annie terkekeh. "Mari habisi mereka," kata Anton. "Ingat, jangan sampai mati," sentil Lukas. Mereka pun turun. Lukas dengan tangan kosong, tapi sudah berpelindung kiriman topan. Tubuhnya juga dilapisi rompi tipis yang sangat kuat. Anton dan Goro juga memakainya. Bedanya, Anton dan Goro memakai pistol. Mobil-mobil lalu lalang tanpa memedulikan ada puluhan orang turun dari mobil dan menghadapi 3 orang. Mereka mengambil tempat bertarung di tanah kosong pinggir jalan. Orang-orang yang lewat bahkan tidak menyempatkan diri untuk menelepon mobil patroli. Lukas mengetahui risiko akan dicekal mobil patroli, maka dia memberitahu ke Anton dan Goro agar jangan berlama-lama dalam menumpas puluhan orang ini. Kalau dilihat-lihat lagi, mereka yang mengepung tampangnya dari tipikal orang-orang Sumatera Utara dan Jawa paling timur. Usia 20-an, masih segar, masih bodoh. "Serahkan perempuan di dalam mobil itu," seru salah satu dari mereka yang mengenakan bandana merah. "Panggil saja dia bandana merah." Oh, kalau dilihat lagi oleh Lukas, Goro dan Anton, mereka bisa menyebut geng ini sebagai bandana merah. Selain ketua yang memakainya di kepala, belasan yang lain mengenakannya di lengan. "Langkahi mayat kami dulu," seru Goro, beringasan. Selain pistol, Goro juga mengeluarkan karambit. Pisau melengkung mematikan. Seperti jalu ayam petarung yang ditambahi silet. Semematikan itu. Dengan senang hati. Dan mereka pun menyerbu. Yang beraksi pertama adalah Anton dengan pistol mungilnya yang tersimpan di beberapa saku dan tempat tersembunyi lainnya di tubuhnya. Dia menembaki betis dan tempurung lutut. Tembakannya jitu meski targetnya berlari. Akibat tembakan-tembakan Anton, geng bandana merah sempat tercekam takut dan ragu mau bergerak maju. Tapi kemudian Anton menyatakan pelurunya habis dengan mengangkat tangan.
Meskipun dibilang untuk tidak berlama-lama menghabisi orang-orang ini, mereka tetap ingin merasakan adrenalin berpacu dengan menghajar mereka. Goro cekatan sekali, dia seperti menembus barikade tentara, dengan sekali gerak lurus dan zigzag dia menyabet paha 7 orang menggunakan karambitnya. Mereka semua langsung kelojotan memegangi paha. Darah menggenang, sabetan karambit memang memberi dampak buruk. Lukas dengan pukulan mautnya meninju secara telak di letak jantung masing-masing orang. Dengan cepat mengarah ke bawah atau samping dagu hingga posisinya terdislokasi. Bahkan untuk teriak saja mereka akan tersiksa dulu. Hanya butuh 5 menit untuk mengalahkan mereka semua. Itu karena Lukas menghadapinya bersama Goro dan Anton. Kalau dia sendirian mungkin akan butuh waktu setengah jam. Mereka menyelesaikan pertarungan tak berimbang itu tanpa terengah-engah. Lukas seperti biasa menghampiri yang dianggapnya sebagai ketua, yaitu si pemuda memakai bandana merah di kepala, mencengkeram kerahnya. Katakan kepada bosmu atau siapapun yang menyuruh kalian, kami akan datang kepadanya, ancam Lukas. Pemuda itu matanya kentara ketakutan sampai mengeluarkan air mata. Masuk lagi ke mobil van, dan melaju. 10 menit kemudian Lukas baru menyadarai dan menyesali. Sialan, kenapa tidak kita tanya saja ya orang itu tadi? Baru kali ini Lukas kelupaan. Sikap bengis dan perhitungannya beberapa hari ini memang lagi dia turunkan. Ah, tidak menguntungkan, batin Lukas. Dia memutuskan untuk selalu menjalankan prosedurnya. Ya siapa tahu mereka juga tidak tahu siapa yang mengirim mereka. Orang-orang seperti ini bisa disewa melalui makelar. Pasang atribut, kelar, langsung beraksi. Hanya untuk pemanasan misi berikutnya dengan tim yang berbeda, ungkap Helen King. Lukas terkejut, wah, Helen, dari mana kamu tahu semua itu? Yah, ini jarang sekali aku ungkapkan ke orang lain. Aku tumbuh di lingkungan yang mirip seperti itu. Hanya saja lebih elit. Ya, kakakku terlibat geng juga soalnya, jelas Helen King. Bahkan Eni Satria pun baru mendengarnya sekarang. Kakakmu anggota geng? Helen mengangguk, ya, tapi aku tidak pernah mau diajak olehnya. Lukas jadi teringat kakak beradik Jeremy dan Lily Maharani. Lukas merasa berutang budi kepada Lily karena telah mengirim uang sebesar 400 miliar secara cuma-cuma. Di sisa perjalanan pulang, Eni akhirnya bercerita latar belakang Lukman. Sebenarnya Lukman adalah sanak saudara keluarganya. Sepupu jauh. Selepas Toga Satria mengabdi di Sukma Group, Lukman membantu 100% di usaha Toga Satria dalam perkebunan di Sukabumi dan Bogor. Serta membangun pabrik bersama-sama. Beberapa tahun belakangan, Eni sering mendengar cerita dari omom lainnya juga dari neneknya bahwa Lukman seperti mengincar bagian yang lebih besar dari usaha Toga Satria dan ingin dikuasai sendiri. Eni Satria yang dari awal tidak begitu suka dengan Lukman. Dia menganggap Lukman sebagai paman yang aneh. Tatapannya seperti mata orang mesum ketika melihat Eni. Kalau berkata juga ngawur dan tidak dipikirkan masak-masak, seperti misalnya kalau dia sedang memuji kecantikan Eni. Itu tidak bisa dilepaskan dari kesan cabul, alias seksis. Itu yang sangat dibenci Eni. Mendengar itu Lukas membatalkan teorinya tentang Lukman di balik semua ini. Pasti ada orang lain. Tuduhan Eni hanya berdasarkan rasa tidak suka saja dan asumsi saudara lain yang bagi Lukas, menyimpan agenda tersembunyi juga karena iri. Bisa jadi mereka juga menginginkan bagian besar dari usaha Toga Satria, dengan cara menyingkirkan kiprah Lukman di mata Eni. Oke, mari kita cari Lukman di Jakarta dan minta konfirmasi dari dia, kata Lukas, menenangkan Eni Satria yang menggebu-gebu agar Lukman ditangkap dan dihajar. Tangan Eni seperti gatal ingin merebut nyawa si pembunuh ayahnya. Dan kalau itu semua berhasil terjadi Eni Satria akan jadi pewaris tunggal usaha ayahnya. Dari situ keluarga yang mengomporinya akan minta jatah. Lukman sebagai ajudan yang mengabdi lama kepada Toga Satria, selayaknya Toga Satria kepada Pak Haryanto, punya banyak kesempatan untuk melakukan pembunuhan itu karena dia tinggal satu rumah besar dengan Toga Satria. Keluarga Lukman ada di sana semua. Kediamannya di Bogor, Eni pernah main ke sana. Rombongan Lukas sampai Jakarta dini hari menjelang subuh. Lukas membawa ke rumah aman yang dimiliki Anton bersama Juan Bahar. Helen King dan Eni Satria akan tinggal di sana sementara Lukas dan teman-temannya mulai mencari keberadaan Lukman. Lukas sampai di kondo Melanie setelah diantar Anton. Pagi-pagi sekali sebelum Melanie berangkat. Li ternyata sudah ada di teras rumah. Lukas menyapa Li lalu masuk ke dalam.
Mencari Melanie. Melanie rupanya masih tidur. Lukas merebahkan badan di sofa, meluruskan kaki. Kalau bukan Lukman, lantas siapa? Lukas belum menyelam begitu dalam ke jaringannya toga Satria. Bersambung.